Menteri Sosial Tri Risma hari ini membantah adanya aksi penjarahan bantuan logistik bagi korban gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat seperti yang viral di media sosial. Di sela-sela kunjungannya di Surabaya, Risma menyatakan bantuan itu memang didistribusikan bagi korban gempa. Namun tim distribusi dari Kemensos terlambat sampai di lokasi lantaran akses jalan antara Makassar dan Mamuju terputus. Akibatnya warga yang menjadi korban gempa berbondong-bondong menunggu bantuan di pinggir jalan lantaran tidak adanya toko ataupun pasar yang buka atau beroperasi. Posisi kita di jalan. Masuk bawa apa nih? Soalnya masanya beringas ini. Ini sudah beringas sekali nih. Beberapa video yang beredar bahwa seolah-olah itu penjarahan. Tapi sebetulnya yang terjadi bukan begitu. Memang karena kemarin itu terputus antara Makassar dengan Mamuju itu terputus karena ada longsoran. Mungkin sekarang baru mulai dikerjakan. Sehingga bahan kebutuhan pangan kita itu harus muter kurang lebih 6 jam. Jadi baru pagi tadi nyampe, karena mestinya 9 jam, tapi baru karena ditambah muter 6 jam, jadi baru tadi pagi nyampe. Kemudian kita baru bisa membagi. Jadi mungkin mereka juga memang kelaparan kondisinya, jadi sekali lagi bukan penjarahan. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Sulawesi Barat? Sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Mamuju dan Sudin Samsudin di Majene, Sulawesi Barat. Kita akan ke Mamuju terlebih dahulu, Saudara Dian. Bagaimana penanganan pasca gempa di sana dan bisa Anda gambarkan terkait pantauan Anda, apakah betul listrik sudah menyala di sana, Dian? Ya, Cynthia, penanganannya ini belum cukup optimal karena tadi seperti yang Anda sampaikan sudah 3 malam pasca gempa terjadi, tetapi warga mengaku ini sama sekali belum menerima bantuan dari pemerintah. Jadi memang menurut pengakuan warga sejak hari pertama gempa terjadi ini warga sudah membangun tenda-tenda secara gotong royong, bahkan juga tadi ada yang menyampaikan salah satu pengungsi ini bahkan menyewa tenda secara mandiri. Kemudian juga seperti yang sudah disampaikan ini kebutuhan logistik bahkan persediaan bahan makanan para pengungsi ini selain memang disediakan secara iuran bersama, ini juga diterima atau diperoleh juga dari LSM setempat dan juga dari mahasiswa. Tapi selain persediaan bahan makanan, tentu saja para pengungsi di sini juga membutuhkan keperluan lain. Contohnya adalah kebutuhan air bersih, karena akses air bersih di sini juga masih sangat terbatas. Kemudian juga memerlukan obat-obatan karena banyak juga pengungsi di tempat ini yang dalam kondisi yang sakit begitu. Kemudian juga tentu membutuhkan kebutuhan sandang, contohnya adalah pakaian dan juga selimut. Karena kita tahu para pengungsi di tempat ini beristirahat di tempat atau di tenda yang terbuka. Jadi kalau malam hari bisa dibayangkan ini para pengungsi beristirahat dalam kondisi yang dingin begitu, Cynthia. Nah, tadi juga selain atau kondisi pengungsi saya sampaikan ini membutuhkan obat-obatan karena juga banyak yang atau ada beberapa pengungsi yang sedang dalam kondisi tidak sehat, bahkan yang sangat memprihatinkan, Cynthia dan juga saudara, di tempat pengungsian ini di RSUD Kabupaten Mamuju ada pasien COVID-19 yang harus menjalani perawatan di tenda pengungsian. Ini tentu sangat berbahaya karena dapat menularkan kepada para pengungsi lainnya. Jadi memang bantuan ini sangat diperlukan di tempat kami berada saat ini. Dan kemudian juga hal yang membuat lambatnya bantuan datang ke lokasi ini, Cynthia dan juga saudara, bisa juga disebabkan oleh terbatasnya akses, karena juga kalau boleh saya sampaikan atau saya ceritakan, juga bahkan tim liputan Kompas TV untuk sampai ke tempat atau ke lokasi RSUD Kabupaten Mamuju ini cukup panjang, karena tadi perjalanan dari Makassar juga kami sempat terkendala di Jalan Poros Majene menuju Mamuju, begitu ada 3 titik yang mengalami longsor sehingga aksesnya
terputus begitu dan baru bisa dilalui sekitar siang hingga sore hari, sehingga kami baru bisa sampai di lokasi ini sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi aksesnya sudah terbuka, Cynthia dan juga saudara, diharapkan ini bantuan logistik dapat segera diterima oleh warga pengungsi di Kecamatan Mamuju, karena memang kebutuhan logistik ini sifatnya sangat mendesak, Cynthia dan juga saudara. Kita tahu ada isu bahwa ada penjarahan logistik, jangan sampai penjarahan logistik itu benar-benar terjadi karena keterlambatan penyaluran logistik kepada seluruh pengungsi di khususnya wilayah Mamuju. Cynthia. Iya, Dian, terkait penjarahan, hal itu sudah dibantah oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Namun, Dian, bisa Anda gambarkan bagaimana dengan jalur komunikasi, bagaimana dengan listrik, bagaimana dengan fasilitas MCK bagi para pengungsi di sana, Dian? Kalau untuk listrik ini memang masih belum sepenuhnya terakses, Cynthia, karena untuk di lokasi atau tenda pengungsian tempat kami berada saat ini listrik masih belum sepenuhnya menyala. Ada tenda-tenda yang sudah diberikan akses listrik oleh PLN, tapi juga ada tenda yang sama sekali belum menerima aliran listrik. Sementara untuk di seberang RSUD Kecamatan Mamuju, ini kami pantau ini perumahan warga sudah juga menerima akses listrik. Jadi memang belum merata begitu pemberian aksesnya. Kemudian juga tadi terkait dengan komunikasi, sampai dengan malam hari ini kalau kami tim liputan Kompas TV untuk masalah komunikasi sudah cukup baik dibandingkan hari kemarin dan pagi hari tadi, karena memang juga BNPB ini sudah menginstruksikan kepada otoritas terkait baik Menteri Komunikasi dan Informasi untuk segera membuka jalur komunikasi agar ini masyarakat juga bisa terbuka menerima informasi-informasi terkait dengan penanganan bencana di Sulawesi Barat. Tapi kalau untuk kebutuhan medis ini, Cynthia dan juga saudara, ini yang perlu menjadi catatan penting, karena juga khususnya sekali lagi di tempat kami melaporkan di tenda pengungsian RSUD Kabupaten Mamuju, ini pertolongan medis ini masih sangat minim sekali, dan ini yang tentu diperlukan oleh para pengungsi. Cynthia. Baik, dari Mamuju, Sulawesi Barat, kita akan bergeser ke Majene, Sulawesi Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Sudin Samsudin. Sudin, jika di Mamuju keadaannya masih serba terbatas, bagaimana dengan di Majene malam hari ini, Sudin? Ya, malam Cynthia dan juga saudara, sama halnya di Mamuju, keterbatasan pengungsi di pengungsian di post center yang ada ribuan pengungsi itu masih terbatas. Minimnya lebih parahnya lagi, di sini lampu tidak pernah padam, namun di tempat pengungsian itu tidak ada fasilitas lampu yang diberikan oleh pemerintah. Nah, mereka hanya menggunakan penerangan lilin dan lampu senter yang hanya bisa bertahan sampai paling lama jam 1, dan kemudian itu akan sudah gelap sampai subuh hari. Nah, Anda lihat tadi di gambar saya ada sejumlah anak-anak yang menangis karena takut akan gelap, Cynthia. Ya, artinya fasilitas listrik belum tersedia hingga ke tenda-tenda pengungsian. Lantas bagaimana dengan distribusi logistik makanan, air bersih, apakah sudah tersedia? Sampai malam ini kami belum menemukan bahwa ketersediaan atau distribusi logistik dari pemerintah itu makanan, utamanya selimut dan tenda itu belum didistribusikan dari pemerintah. Namun sejumlah relawan termasuk yang ada di belakang saya ini di kantor BRI sementara akan mendistribusikan perbekalan makanan seperti mie instan dan air mineral yang sangat dibutuhkan para pengungsi yang utamanya ada di Majene ini. Majene ini sendiri sebenarnya aksesnya tidak sulit, hanya sekitar hampir 2 atau 3 kilo dari kantor pemerintahan pusat pemerintahan yang ada di Majene ini. Entah kenapa kami tidak pernah menemukan pemerintah yang datang ke pengungsian untuk membantu mereka. Sudin, tapi di lokasi Anda kita bisa melihat, bahkan kita bisa memastikan ada cukup banyak logistik di sana. Jaraknya 2-3 kilometer ke salah satu pengungsian. Bisakah Anda konfirmasi terkait hal ini, apa yang menjadi kendala untuk mendistribusikan logistik ini? Ya, sampai saat ini kami konfirmasi pihak pemerintah, mereka masih terkendala dengan pendataan karena pemerintah masih melakukan pendataan dan pencocokan data siapa yang sebenarnya terdampak
gempa atau siapa yang tidak. Mungkin pemerintah juga mencurigai adanya pengungsi-pengungsi yang tidak terdampak, tapi di pengungsian yang kami datangi itu utamanya di sport center, saya yakin dan kami yakin rata-rata mereka adalah pengungsi asli yang memang takut akan bahaya gempa yang susulan yang sering diprediksi oleh Badan BMKG. Sudin, boleh dikonfirmasi saat ini Anda berada di lokasi mana, Sudin? Karena ada pencahayaan, ada logistik, tampaknya begitu tersedia di sana, berbeda dengan tenda pengungsian. Ya, saat ini saya tepat di tenda, ada jaraknya 2 kilometer dari tenda pengungsian. Di sini pencahayaan memang luar biasa. Namun di sini kebetulan kami tadi akan meliput BRI yang akan mendistribusikan pihak bank-bank swasta yang ada di sini sudah terus mendistribusikan ternyata, tapi hanya mengutamakan di Desa Malunda saja yang paling terdampak. Baik, artinya belum didistribusikan secara menyeluruh. Terima kasih Sudin Samsudin, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Majene, Sulawesi Barat. Dan sebelumnya sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Siletonga melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih rekan-rekan, jaga kondisi Anda.